Nggak ada. Pundungan. Ya. Dari situ masuk. Bukunya juga belum. Semester 2 apa-apanya. Hah? Kayak 5 untuk dipromosikan semester yang kemarin. Habis ya. Belum kita. Yang kemarin belum. Kedengaran nggak, Bun? Bu, Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dimatiin. Sebelumnya adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat hari ini. Saya ucapkan yang guru SMP belajar IT itu pasah yang berbahagia. Mahal banget tuh. Adapun susunan acara pada diskusi kita hari ini di antaranya yang pertama adalah Gilang suaranya diperbesar dong. Dari tadi nggak ada notif dah. Nama Budi nggak masuk ke sini. Biasanya otomatis klik dan langsung join. dia gitu sama Belum kedengeran. ini ya Udah klik linknya, mana link? dia Coba cek tong apa gitu. Copy lo ya linknya coba. Nggak mau. Kecil kene. ada yang jadi itu. gue karena Udah di copy. Google Cobaan. ini saya pakai mic, soalnya kalau nggak pakai mic laptopnya nggak kedengar. Dah. Jadi ya mudah-mudahan ini. Nah, mudah-mudahan terdengar ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan jelas. Saya Tuh, mana nggak ada notif. Nggak ada notif masuk. Biasanya Mas izinkan Budi klik kok bisa izinkan. akan diskusi Iya, hari kudu ini nama dapat ayah notif didinya nah, ayah tadi ge. menit. Saya persilakan Bu dan Tatik untuk menyajikan materinya. Kalau di dalam Link ini. Tapi dalam udah daftar mah bisa langsung. Karena password. daftar lagi saja Sudah disuruh Agil. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannkah suaraku? Jelas sekali, Bun, jelas. Alhamdulillah, ini adalah webinar kedua untuk materi bedah CP ya. Nah, pada pertemuan yang lalu kami sudah berusaha untuk membedah konten dan kompetensi dari 2 pelajaran, 3 pelajaran, bahkan Bu Yuli juga memberi contoh. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan memberi contoh bahasa Indonesia ya. Karena untuk pelajaran lain saya masih belum dapat informasi dari guru-gurunya, mana yang kelas 7, mana yang kelas 8, dan mana yang kelas 9. Sehingga saya belum bisa untuk memberi contoh TP-nya gitu. Nah, Pak Billy, tolong dibuka sheet yang CP7. Sheet CP7.
Jangan langsung ke yang itu. Nah, ini yang share Nah, ini yang share screen, Nak Willy-nya, Bu Yuli. Iya. Mm-mm. Nah, nah itu diperbesar, bisa diperbesar, Nak Wil. Nah, pada pertemuan yang lalu bahasa Indonesia itu memiliki 18 CP 18 CP yang akan diajarkan di kelas 7. Jadi dari 35 kompetensi ya, kompetensi ini hanya 18. Nah, di sini saya potong-potong dari yang waktu itu utamanya dipotong-potong. Yang ini khusus kelas 7 saja. Ya. Khusus kelas 7 itu mewakili elemen menyimak, kemudian berbicara, ada 4 elemen itu yang mewakili CP-nya di situ. Nah, dari CP-CP yang ada ini, kemudian nanti kita ajarkan sesuai dengan kontennya. Coba Willy, contoh dari TP-nya, Bisa nggak? tolong perlihatkan. Coba masuk itu kok. TP, Tuh, Kaluhur. apa begitu masuk nah? Nah, bukan yang itu, yang CP7, Wil. Yang sebelahnya sebelahnya nah hilang gitunya. Buyul kayak gangguan. Gak ada, Wil. Mana Wil itu suaranya? Cuman segini pun. Oh. Itu yang CP7 tulisannya? Iya, CP7. Berarti TP-nya tidak ke save ya. Nah, intinya nanti dari CP yang ada itu 18 ya. 18 itu kita akan membuat per TP menganalisis. Nah, misalnya saja peserta didik mampu menganalisis informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan dari teks berita. Nah, karena kontennya semester 2 adalah teks berita gitu. Nanti kalau misalnya memaknai, kata memaknai berarti peserta didik dapat memaknai informasi berupa gagasan, pikiran dan sebagainya itu dalam teks berita. Sama saja seperti itu. Nah, setelah kita mengajarkan kompetensi kelas 7 ini untuk konten yang sudah Bapak Ibu miliki, jadi konten kelas 7 itu apa? Misalnya bahasa Inggris, mungkin teks prosedur misalnya ya. Terus ada mungkin teks juga persuasif misalnya. Nah, itu sudah tersampaikan dengan memilih konten, dengan memilih kompetensi apa dari banyaknya kompetensi dalam CP fase D itu, gitu ya. Nah, setelah kita memiliki atau mengajarkan materinya dengan kompetensi yang sudah kita pilih, maka untuk di e-rapot itu kalau satu-satu TP nanti akan banyak sekali nilainya. Jadi tadi meskipun TP-nya menganalisis informasi, dibuat satu TP, memaknai, kemudian mengeksplorasi, terus nanti belum lagi yang membaca dan memirsa, itu menginterpretasi, mengeksplorasi, terus nanti belum ada yang lagi yang menulis, berbicara dan sebagainya. Kita gabungkan ya untuk penilaian CP di dalam e-rapot. Kompetensi-kompetensi itu kita pilih, kan sudah kita ajarkan. Kita pilih, kita bagi misalnya dalam bahasa Indonesia itu ada 3 konten.
ya. Ada 3 konten yang yang sudah diajarkan. Yang pertama adalah teks berita, yang kedua adalah teks tanggapan, dan yang ketiga adalah teks surat resmi dan surat pribadi. Nah, dari ketiga konten itu kami harus bisa memilih kompetensi mana yang sesuai untuk dibuat di dalam e-rapot itu. Nah, Pak Willy tolong yang e-rapotnya, yang sebelah kanan, paling kanan. Nah, itu. Tolong di sentral ya itu. Nah, untuk semester kemarin itu kita memberi kode kan bisa ya di 7.1 karena semester 1 ada 4 konten, yaitu teks deskripsi, kemudian fantasi, terus puisi rakyat, dan teks prosedur. Itu untuk semester 1 dalam bahasa Indonesia. Maka kompetensinya itu digabungkan dari 4 elemen yang ada. Harus ada wakilnya. Dalam 4 elemen dalam bahasa Indonesia, mungkin PKN atau apa, berapa elemen, itu tiap elemen yang sudah dipilih untuk fase D di kelas 7, itu harus ada wakilnya untuk di dalam CP e-rapot gitu. Nah, untuk semester 1 kemarin, ini sudah ada 4 ya, menganalisis, mengevaluasi struktur, ciri kebahasaan, dan dapat menyajikan. Nah, ini adalah konten-konten yang ada di dalam CP, fase D untuk khusus kelas 1 yang sudah dipilih. Menyajikan teks deskripsi, lisan, dan tulisan. Kemudian yang 7.2, mampu mengeksplorasi, memaknai kosakata baru, dan dapat menggunakannya dalam menyusun teks cerita fantasi. Ini gabungan Bapak Ibu ya. Jadi jangan memilih satu TP saja, tetapi Bapak Ibu harus bisa menggabungkan kompetensi yang sudah Bapak Ibu pilih di kelas 7, itu digabungkan kemampuannya siswa itu untuk membuat nilai. Karena kita itu dibatasi oleh jumlah kata. Jadi kita tidak bisa menyusun kalimat yang panjang kali lebar, jadi harus dipersingkat. Seperti itu. Nah, untuk semester 2, saya memilih atau kami memilih mampu mengevaluasi, mengidentifikasi, menulis, dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks berita. Yang kedua, mampu menentukan. Di situ ada kompetensi memahami. Kita memilih memahami tidak bisa dinilai. Untuk itu harus dijadikan KKO-nya itu tadi, yaitu bisa menentukan, bisa mengidentifikasi, terserah dari Bapak Ibu di TP-nya gitu ya. Jadi menentukan, mempresentasikan, dan menulis teks tanggapan buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian yang berikutnya, mampu menganalisis, mengeksplorasi, mempresentasikan, dan menulis surat resmi dan pribadi. Mungkin ada pertanyaan, apakah boleh diulang gitu ya? Ini ternyata semester 1 dan semester 2 terjadi pengulangan. Boleh saja ya, boleh saja karena sifatnya 4 elemen ini harus kita ajarkan untuk 7 konten yang ada di kelas 7, otomatis akan terjadi pengulangan. Seperti menulis, berbicara, itu akan mempresentasikan, anak harus bisa mempresentasikan dalam setiap konten yang disampaikan. Jadi boleh terjadi pengulangan bergantung dari elemen yang ada. Nah, elemen itu harus kompetensi itu harus mencakup elemen yang ada itu. Demikian Bapak Ibu, mungkin belum jelas. Mudah-mudahan tidak jelas. Jadi kita bisa lanjut dengan tanya jawab di kopi darat gitu ya. Itu harapan kami supaya Bapak Ibu menjadi penasaran. Begitu Pak Willy, terima kasih. Silahkan.
Baik, Suara Agilangnya nggak kedengaran. terima kasih. Cek, cek, Kok Gilang ya? Jadi Awili. cek. Kedengar Di saya nggak kedengaran suaranya. tadi pemateri narasumber yang pertama, kita akan langsung lanjutkan saja kepada narasumber yang kedua, yaitu Bu Yulianti, kepada Ibu. Iya, terima kasih Agilang, Pak Gilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini off cam ya, ada gangguan teknis. Sebelumnya di kolom chat yang tadi bukan jawab tapi link itu ya, link absennya silakan diisi. Terima kasih kepada Pak Willy udah share screen dan membuat absen ini. Saya hanya ingin menambahkan dari Bunda Jartati tadi terkait dengan capaian kompetensi ya yang harus kita upload di Erapod itu harus seperti apa. Di sini saya ambil contoh mata pelajaran bahasa Inggris. Kebetulan kelas 7. Di sini saya ambil sesuai dengan capaian dari kementerian ya terkait dengan ini kan ini satu banyak ya, satu fase D yang saya ambil. Misalnya kita pilih di sini di slide berikutnya, Awili mohon. Nah, ini saya kasih tanda kuning, tanda putih, dan tanda hijau, dan ke bawahnya masih ada beberapa capaian kompetensi. Nah, ini kan bergabung ya dalam satu CP. Dan ini kita pilah-pilah lagi apakah dalam hal ini 7.1 misalnya kita kasih tanda peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks yang lebih beragam dan dalam situasi formal dan informal. Nah, ini satu kompetensi ya Bapak Ibu sudah dipisahkan dari satu konten yang ada di bahasa Inggris. Kita pisahkan lagi di 7.2 di slide berikutnya. Nah, di sini ada peserta didik dapat menggunakan berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, teks khusus, pesan singkat, iklan, dan teks otentik menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Nah, ini karena saya mengajar IPA, tapi saya tanyakan ke gurunya, ini ternyata masih ada di semester 1 dan 2. Nah, berarti Bapak Ibu kita pisahkan yang semester 1 yang mana, semester 2 yang mana, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini masih banyak sekali CP-CP ke bawahnya. Ini masih bergabung dengan level kelas 3. Jadi Bapak Ibu maksudnya kelas 9. Nah, Bapak Ibu harus memisahkan apakah konten itu termasuk di kelas 8, kelas 7 atau kelas 9. Nah, seperti itu. Next, Awili. Nah, berikutnya kita lihat di sini hasil pemisahannya seperti ini. Jadi, Kementerian hanya memberikan seperangkat satu fase, itu ternyata belum kita pisahkan mana konten kelas 7, mana konten kelas 8, dan mana konten kelas 9. Ketika Bapak Ibu membuka Erapod, ternyata kompetensi ini capaiannya harus 100 karakter, tidak boleh lebih. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa juga kalimat peserta didik kita hilangkan, tapi kata kerja jangan sampai dihilangkan. Dan kontennya juga jangan sampai dihilangkan. Kalau ada dalam satu semester 4 bab, berarti ada 4 capaian kompetensi. Kalau 3 bab, begitu juga ya, ada 3 capaian kompetensi. Nah, berikut kita ambil contoh ya untuk kalimat atau CP yang harus tertera, yang harus Bapak Ibu ketik di Erapod. Next, Awili ya. Nah, ini misalnya peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Cukup sampai di situ. Itu sudah menjadi kalimat capaian kompetensi yang ada dalam 100 karakter di Erapod Bapak Ibu.
Nah, itu saja. Nah, barangkali bagaimana cara kita membuat capaian kompetensi di Eraport itu berarti jangan melebihi 100 karakter. Itu saja tambahan dari saya. Sekian. Dan kita lanjutkan ke bagaimana cara mengisi Eraport-nya, terutama wali kelas ya. Terutama wali kelas bagaimana membuat atau mencantumkan, mendownload, mengimport gitu ya, nilai-nilai termasuk P5, terutama yang P5. Terima kasih pada semuanya. Mudah-mudahan belum paham dan kita bahas di darat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli telah memaparkan materinya. Dan yang terakhir, saya persilakan kepada narasumber terakhir, Pak Febi, untuk memaparkan materinya. Kepada Pak Febi, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Gilang atas kesempatan yang telah diberikan. Alhamdulillah, Ibu Bapak, kita ketemu lagi dalam kegiatan yang sangat bagus ini. Kebetulan saya diundang kembali untuk sedikit menjelaskan tentang penginputan Eraport. Nah, mungkin kita langsung saja. Muncul. Erapotnya muncul? Belum. Sebentar ya Ibu Bapak, ditunggu. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Mungkin ada sedikit yang perlu saya sampaikan mengenai P5 dan P3. Kemarin Bunda Jartetik juga hampir marah-marah ke saya. Saya sengaja tidak diberitahu karena beliau tidak wali kelas, jadi tidak akan mengerti. Nah, untuk yang saya ambil contoh pasan ini ya, untuk yang P3 itu Ibu Bapak mengupload nilai P3 ataupun nilai sikapnya menurut apa yang telah saya share di grup. Itu saya bagi untuk beberapa mata pelajaran. Mata pelajaran kebagi 2. Nah, untuk P5 yang di kelas 7 itu untuk penilaian sikapnya itu dilakukan oleh wali kelas saja. Jadi Ibu Bapak yang mengajar di kelas 7 hanya mengupload atau menginput nilainya saja. Untuk sikap itu diberikan kepada wali kelas. Nah, wali kelas ada 2 pekerjaan untuk di semester 2. Yang pertama itu mengupload atau menginput nilai. Saya ambil yang Pasani ya, izin Pasani, saya minjam Eraport-nya. Nah, pada saat Ibu mendownload, kalau di menu wali kelas itu Ibu Bapak muncul, nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selain mata pelajaran yang diajarkan, profil P5-nya itu muncul di menu ataupun wali kelas. Nah, kita pilih, downloadnya sama saja seperti Ibu Bapak mendownload mengenai nilai. Bu Yuli membuat 3. Nggak dengar. Nggak kedengeran? Udah. Nah ini sama saja seperti Ibu Bapak mendownload nilai ya. Nah, ini seperti ini. Kebetulan batas bawahnya itu 75. Ini wali kelas yang ini. Nah, ini aja sumatif dan akhir sumatifnya ini di download dua-duanya. Ibu Yuli udah menge-share nilainya. Nah, untuk nilainya nanti Ibu Yuli yang memberikan, Ibu Bapak yang mengupload. Nah, untuk penguploadannya seperti biasa aja diimpor. Ibu pilih sumatif di kios. Nah, ini aja yang tadi Ibu Bapak download di P5-nya, ini langsung aja dimasukkan, di open, baru impor.
Nah, sampai ada tanda sukses. Satu lagi yaitu PSAS-nya. Ibu Bapak masukkan seperti biasa, diimpor kembali. Nah, itu sama saja dalam penginputan nilai seperti mata pelajaran yang Ibu Bapak ampuh. Terus untuk nilai P5-nya, sikapnya, ini saya tekankan hanya wali kelas saja. Di nilai P5 ini ada impor ekspor seperti biasa. Nah, untuk pendownloadannya nanti saya ini ya, untuk yang pangan sehat ini yang semester 1, kita ke yang semester 2 nanti saya lagi kembangkan dengan Bu Yuli. Nah, ini kita pilih ya, ini kreatif lokalnya. Nah, ini yang Ibu Bapak download nanti di ekspor lagi di sini. Itu untuk nilai P5-nya, sikapnya. Jadi ada 2 Ibu Bapak wali kelas. Yang pertama impor ekspor nilai. Yang kedua dari menu P5 ini. Seperti itu. Itu tambahan untuk wali kelas di kelas 7 atau di kurikulum Merdeka. Kalau di kelas 8 sama saja seperti semester kemarin. Untuk sikap P3-nya itu Ibu Bapak mengimpor setiap mata pelajaran. Kita contoh ya. Punya saya. Nah, perbedaannya, kalau di kelas 8 ini P3, kurikulum 13. Nah, Ibu Bapak bisa impor ekspor. Ibu Bapak jangan lupa tidak hanya mengekspor atau menginput nilainya saja. P3 K13 ini pun harus diisi. Bisa Ibu Bapak langsung mengisi yang kemarin saya berikan contoh. Nah, ini maksud saya yang di-share di grup PASWAN itu yang ini. Contoh bahasa Indonesia itu kebagian bernalar kritis dan kreatif. Kita pilih saja 2 saja yang diisi karena akan mengakumulasi. Nah, kalau di sini itu enaknya itu bisa langsung tanpa impor. Jadi Ibu Bapak bisa milih dulu semua. Contohnya nih ya, gampangnya saya pilih dulu berkembang semua. Berkembang semua. Nah, itu ke bawah itu akan semua. Nah, Ibu Bapak bisa memilih siswa yang sangat berkembang. Seperti itu. Nah, kalau udah beres, ini isi semua, baru simpan di sini. Nah, kalau proses download yang seperti tadi, Ibu Bapak pilih kelas, pilih semester 2. Nah, di sini, ini yang Ibu Bapak download. Nah, untuk nilai P3 ini, saya sarankan tuh lebih baik enak di-input saja, jangan download impor gitu. Enaknya di situ di-input. Seperti itu, mungkin sedikit dari saya. Kalau lebih baik enak nanti di sesi tanya jawab. Silakan Pak Gilang. Baik, terima kasih Pak Febi telah memaparkan materinya. Jadi langsung saja ada sesi tanya jawab di sini. Apa nanti saja di darat ini teh? Di sini saja Pak Febi. Masih ada waktu. Silakan aja di sini. 2 Oh iya. cukup kayaknya. Oke, silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, silahkan open mic saja langsung. Barangkali ada yang mau bertanya, Bapak dan Ibu. Itu Bu Evia raise hand itu. Oh, resen mana? Oh iya. Mangga Bu Haji, silahkan. Maaf, suaranya kecil banget. Jadi saya tadi itu nggak kedengeran, terus masuk telat. Nah, cuman saya tadi minta bantuan Bu Ayu gimana cara masukin nilai project. Jadi modelnya nggak tahu, pokoknya udah hijau, udah nilai projectnya berarti udah bener ya kalau udah hijau. Besar Bu Haji suaranya sekarang mah.
Iya, aku nggak dengar sisi tuh, kecil banget. Sampai ini nih, harus dideketin ke telinga. Oh, saya kecil. Suara Jadi maksud saya udah ngisi tadi di instruksi sama Bu Ayu. Nah, pokoknya yang penting udah hijau berarti udah beres ya. Nanti itu munculnya di mana sih untuk nilai P5 itu kalau kita bisa pingin ngecek misalkan kelas 7B nanti munculnya di mana nilainya itu? Febi, untuk menjawab pertanyaan dari Bu Haji. Siap. Terima kasih. Bu. Izin Pak rapot yang Ibu ya. Share screen kan lagi. Ya. Sebentar. Mohon ditunggu dan bersabar. Pada intinya Bu Haji sambil menunggu ya. Kalau Ibu Haji sudah mengimpor nilai dan sudah berubah hijau, itu nilai itu sudah di rapot. Tadi ada beberapa ada guru yang mengimpor nilai, ada kesulitan. Itu saya lihat menu ataupun hasil downloadan dari Eraport itu jadi rusak. Mungkin karena laptop yang Windows-nya itu udah terlalu lama. Tadi Bu Rostatin juga tidak bisa mengimpor ekspor nilai. Itu karena Excel yang hasil downloadan itu rusak. Terus saya dengar juga Bu Weni itu tidak bisa impor ekspor mungkin karena laptopnya ataupun Windows-nya yang terlalu lama. Saya izin ya Bu. Halo? Nah ini Bu. Ini Bu Haji bisa dilihat? Ada muncul Bu? Gimana Bu Haji Evia bisa terlihat tadi share screenan dari Pak Febi? Iya, itu punya siapa? Punya Bu Haji. Saya boleh Suaranya kecil banget. Aku nggak pakai AC. Terus masih buka ini masih akses. Oh, berarti itu udah beres ya punya aku ya. Ya Bu Haji, ya Bu Haji ya. Nomor 2. Ini berarti nilai proyek Pancasila yang Ibu upload itu sudah masuk. Alhamdulillah. Melihatnya dari sini Bu Haji, dari Mana? cek penilaian. Hah? Ada Bu Haji kan? Apa itu? Status penilaian. Iya, kalau itu udah buka tadi. Cuman saya itu tadi nanti di rapot misalnya mau lihat takutnya kan walaupun hijau kayak gitu, siapa tahu nanti waktu nilai rapot kayak lager gitu loh, muncul enggak gitu loh maksudnya. Oh. Coba kita dicek ya Bu Haji. Bisa dilihat dari menu cetak nilai. Kalau Ibu Bapak mau melihat. Di mana itu rekap nilai? Dicek nilai Ibu. Cek nilai. Cek penilaian. Ya. Terus cetak nilai raport. Kok ini adanya pencapaian nilai raport? Mana ya?
Ini ada dicetak nilai, ada cetak nilai rapot Bu Haji. Oh, Lihat dulu ya. cek penilaian, Ya. cek pencapaian nilai status. Belum cetak. Nah ini Bu Haji. Oh, ini yang cetak nilai rapot. No, ini proyeknya udah muncul. Kelihatan Bu Haji? Bener raketo. Nah ini, insya Allah kalau di sistem udah hijau itu nilai udah masuk. Kalau ibu Oh ya dah, pokoknya intinya gitu ya. Kalau udah hijau berarti udah masuk. siap Bu Haji. Alhamdulillah. Ya dah, makasih. Sama-sama Ibu. Ya, tadi masih ada yang bertanya Bapak Ibu. Barangkali masih ada waktu Pak Ibu Yuli, Pak Febi ini. Maaf ya Bila. Boleh bilang satu pertanyaan lagi sebelum Bu Yuli menutup. Izin bertanya, Feb. Boleh, silakan Ibu. Untuk yang tadi Feb paparkan ya, tadi kan Erapor ada yang window-nya, katanya tadi terlalu lama ya. Iya. Jadi itu Erapor ini untuk available-nya untuk window berapa? Soalnya ini udah di upgrade. Jadi akhirnya pakai laptop, boleh nggak? Gimana? Mohon penjelasannya, Feb. Ya Bu. Ibu udah coba memakai laptop yang lain masuk ya? Iya. Ya. Itu mungkin kalau Pak Gilang, jadi ada beberapa laptop yang seperti saya temui di Borostatin, memang bukan Windows-nya saja gitu ya, tapi Excel-nya itu pada saat pendownloadan itu berubah bukan jadi Excel, tapi jadi pada saat pendownloadan itu kalau di laptop saya munculnya itu seperti ini Excel ya. Tapi kalau di laptop sebagian seperti Borostatin yang saya tadi lihat Excel tapi seperti apa ya? Mungkin maaf bukan Excel-nya yang salah, saya salah ngomong, tapi ini nih apa sih Pak Gilang? Excel-nya, Microsoft-nya maksud saya. Gitu. Jadi beberapa pernah kejadian itu tapi saya belum lihat ya yang punya Bu Eni ya. Nanti saya lihat. Kalau yang punyanya dulu pernah Bu Iis, kejadian seperti itu. Terus baru saja tadi Borostatin pada saat memakai laptop Borostatin itu nggak masuk si filenya itu jadi rubah. Pada saat di pendownloadan itu rubah. Jadi korup gitu. Pada saat kita impor itu si aplikasi itu menolak karena Microsoft-nya itu entah bagaimana jadi merubah data yang diberikan oleh aplikasi. Nanti saya lihat Ibu Weni. Siap. Buka praktek tabu sabaraha, Pak? Oh, saya mah alhamdulillah. Ini sajam 2.500. Siap. OTW. Siap, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Boleh izin nambahkan ya Agilang sedikit tentang kasus filenya punya Bu Eni nih. Yang pernah saya lakukan juga sama, pernah error di file hasil download, mau impor kok nggak bisa, ternyata itu mappingnya yang berbeda Bu kalau saya waktu itu. Jadi saya udah mapping, saya download, ternyata mapping ulang, nggak di-download. Nah itu ternyata mempengaruhi filenya. Begitu.
kali aja punya Bu Weni seperti itu, bisi saat mapping ternyata di mapping ulang lagi, ternyata Bu Weni lupa ngedownload hasil mapping yang baru, begitu. Bisa aja terjadi seperti itu, Bu. Nah, jadi kalau mau ngedownload harus benar-benar dalam satu langkah sama, saat mapping sama ngedownloadnya itu betul-betul yang sama gitu, tidak mapping ulang, Bu. Jangan sampai Bapak Ibu mapping ulang lagi, ternyata downloadannya beda gitu. Seperti itu juga bisa korup ya, jadi filenya tidak bisa masuk ke Erapodnya. Begitu Agilang, terima kasih. Oke, Agilang sedikit Agilang. Sedikit ini Mas, serius, tong seri. Serius. Betul kata Bu Weni, kalau saya tidak salah dengar, pada saat sudah menaikkan CP, ada perubahan nggak? Atau dihapus atau menambahkan atau dikurangi? CP-nya. Enggak, ngikutin dari mappingan CP aja. Enggak, takutnya gini, takutnya yang membuat CP itu karena terlalu panjang, beliau ataupun yang menaikkan CP itu menghapus. Nah, itu mungkin merubah dari downloadan. Mungkin Bu Weni ngedownloadnya sebelum dihapus, pada saat mengimpor lagi, itu terjadi korup. Jadi saya nanti lihat ya, Ibu Bu Weni. Terima kasih Pak Agilang. Siap. Beres sih teh, Bapak dan Ibu. Udah kayaknya ditutup doa aja Agilang. Ditutup doa sama Sebentar. Beb, mau tanya. Boleh Bu, boleh. Enggak, kan waktu itu kan saya kan di CP-nya yang itu sama Bu Ayu kan dikurangi. Terus kan waktu keduanya kan situ katanya nggak usah, nggak apa-apa, nanti yang merah lihatnya nggak tahu gimana, pokoknya gitu. Terus saya ubah lagi sesuai aslinya, nggak tak kurangin. Tapi saya merubahnya itu sudah ngedownload, terus yang saya buka lagi diubah lagi, tapi yang downloadan tadi yang itu saya impor tetap bisa kok. Kalau Bu Weni masalahnya nggak bisanya, emang nggak hijau kayak gitu kok. Izin nambahin Bu Haji, tadi kelas 7B sudah dicoba menggunakan laptop Bu Ayu. Jadi hasil nilai saya yang dikirim ke Bu Haji itu pakai laptop yang lain, bukan laptop saya. Gitu Bu Haji. Tapi nyampe kan yang penting. Nyampe. Alhamdulillah. Oh, ya udah nggak ada masalah berarti. Ya udah. Ya. Berarti masalahnya di laptop saya gitu loh Bu Haji. Oh, iya. Masa harus ganti laptop lagi? Oh ya udah. Ya, yuk makasih. Ya, sama-sama. Sudah. Kita di darat saja ya, Ibu. Mangga Agilang ditutup doa aja. Oke, alhamdulillah rangkaian acara webinar yang berjudul Bedah Capaian Kompetensi e-Report kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Jartati, kepada Ibu Yuli, dan juga kepada Pak Febi, dan juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Demikian acara webinar kali ini. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pas dua timur. Atas Bunda. Ada datanya. Tadi Bentar Bapak Ibu, saya cari yang ada datanya. langsung keluar. Sok, saya nonton dari Bunda aja di sini. Ya Bu ya, jilid. Makasih ya, Febi. Oke. Dadah Bunda. Saya tutup. Udah selesai. Kita ini teh. Benar-benar sok. Itu yang saya share, saya kirim bisa. Enggak, satu aja lah meter ya. Satu aja, satu jadi kan ada dua tema, satu ini. Ini kali atau dari usaha gimana? Anu wirausaha kan tema 2, 3. Ya gimana tuh mau dimasukin bisa. Jadi 2 gitu nanti muncul di itunya kan kemarin mah 1 ya. Oh jadi ada 3. Ya ini kan ini kita nggak pakai, ini jangan dipakai ini. Ya ini kan nanti ini udah semester 1, direkam saja, jangan dipakai itu nanti. Tapi kan harus muncul. Kan kita semester 1 belum dimunculkan. Udah ini tinggal ngeprint. Tinggal ngeprint yang ini mah. Nah kita di semester 2 asal belum yang ini mah. Oh tinggal ngeprint aja. Udah ada. Kalau itu kan semester 1. Nah semester 2 kan 2. Tambah nih. Tetap ya 2 soalnya beda tema. Ya usahanya ya. Kalau ini kreatif kan? Kreatif inovatif ya. Kreatif aja satu. Udah nggak usah. Kalau ini menghasilkan karya. Iya, menghasilkan karya. Di sini ini kan ini ada soalnya terus ada ini kan mandiri. Ada ini aku satu ya. Kreatifnya di sana. Kreatifnya di mana? Itu wisata. Ya, di sini. Saya. Jadi 2. Itu kan di sini. Jadi satu aja, jadi satu tema satu. Satu tema satu dimensi aja. Ini 2. Nah, mana sama ini. Berarti itu yang ini. Oh iya. Nah, ini yang ini. Kreatif. Karena menghasilkan karya bedanya. Ya. Cukup ya. Kalau kasih yang ini. Anu itu pas dibagi nanti ngasih nilainya siapa? Ini. Iya, pada saya jelaskan yang kasih nilai itu yang tema dengan yang ini. Udah. Jadi wali kelas dulu tetap itu. Ya, jadi nonton aja di situ atau join meeting lagi di sini? Hai. Apa itu yang apa? Ih, join meeting atau di itu ngiring nonton?